Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riti Bella Octavia Zain, NIM 2019 10 11 03 11 326. Perkenalkan, nama saya Tiana Aulia Suprapton, NIM 2019 10 11 03 11 354. Nah, di sini kami akan membahas tentang kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Jangan lupa ditonton, guys. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari tindak pidana. Tindak pidana ini adalah sebuah perbuatan yang dapat dipidana yang bertentangan dengan hukum. Nah, jenis tindak pidana ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu tindak pidana formil dan tindak pidana material. Tindak pidana formil ini menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana ini dianggap telah terjadi atau selesai apabila dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Nah, sedangkan tindak pidana material ini menitik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau selesai apabila akibat yang dilarang ini sudah terjadi. Unsur tindak pidana ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada unsur subjektif dan unsur objektif. Dalam unsur subjektif ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja atau dolus yang dimuat dalam bab 19 KUHP dalam pasal 338 sampai pasal 350. Yang kedua ada kejahatan terhadap nyawa dengan tidak sengaja atau culpa yang dimuat dalam bab 21 KUHP dalam pasal 359. Dan yang kedua ini ada unsur objektif. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu adanya sifat melanggar hukum. Dan yang kedua itu kualitas si pelaku, maksudnya itu seperti sebagai pegawai negeri atau komisaris. Dan yang ketiga itu ada kausalitas. Kausalitas itu adalah hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Nah, di sini saya akan membahas tentang kejahatan terhadap nyawa berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Nah, kepentingan hukum yang dilindungi dan objek utamanya adalah manusia. Dan saya akan membahas spesifik lagi dari pasal 341 yang berisi pembunuhan bayi biasa, dan pasal 342 pembunuhan bayi berencana, dan pasal 343 berisi pembunuhan bayi yang ikut serta campur tangan orang lain. Saya akan menjelaskan dari pasal 341 tentang pembunuhan bayi biasa. Isi pasalnya yaitu seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, maksudnya ini ibu dari bayi atau korban yang dilahirkan ada hubungan antara ibu dan anaknya. Ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subjek hukumnya menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Nah, dalam pasal ini juga yang dihukum adalah seorang ibu, baik kawin ataupun tidak kawin, sengaja membunuh anaknya pada saat dilahirkan maupun setelah sesudah dilahirkan. Nah, syarat penting, pembunuhan anak ini dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong rasa ketakutan akan ketahuan oleh anaknya tersebut. Nah, adanya pembunuhan bayi ini bukan karena anak zina atau karena juga bisa terjadi karena faktor ekonomi atau susah hidupnya. Nah, kapan diterapkannya pasal tersebut? Diterapkannya pasal tersebut saat seorang ibu menghilangkan nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesudah dilahirkan. Nah, pembunuhan bayi berencana dari pasal 342 yaitu berisi tentang seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana
dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, kapan diterapkannya pasal tersebut? Saat seorang ibu menghilangkan nyawa bayi dengan rencana. Nah, pasal 343 yaitu berisi tentang kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana. Nah, di sini ada orang lain yang turut serta dalam pembunuhan bayi biasa 341 maupun pembunuhan bayi dengan rencana 342. Nah, terhadap orang lain yang terlihat dalam pasal 341 turut membantu, maka terkena pasal 338 atau pembunuhan biasa. Nah, terhadap si ibu ini terkena pasal 341. Nah, terhadap orang lain yang terlibat dalam pasal 342 turut membantu, maka terkena pasal 340 atau pembunuhan berencana. Jadi, pasal 343 ini untuk menjerat orang lain yang turut serta dalam pembunuhan bayi. Pasal 341 dan pasal 342 pembunuhnya harus seorang ibu. Nah, kapan diterapkannya pasal tersebut? Saat orang lain telah menghabisi nyawa bayi. Kejahatan terhadap nyawa ini tidak hanya membicarakan tentang pembunuhan bayi saja, tetapi membicarakan tentang pembunuhan terhadap janin seperti dalam pasal 346 yang berisi tentang seorang wanita sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain dapat dipidana penjara selama 4 tahun. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa pelakunya ini pasti seorang wanita hamil, bukan semua orang. Dalam pasal ini tidak mempersoalkan apakah wanita itu mempunyai suami yang sah atau tidak. Dalam pasal ini secara sederhana membicarakan tentang aborsi. Aborsi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, abortus provocatus medicalis dan abortus provocatus criminalis. Abortus provocatus medicalis ini adalah aborsi untuk kepentingan kesehatan yang diperbolehkan hukum atau undang-undang. Nah, sedangkan abortus provocatus criminalis ini yang sedang dibicarakan dalam pasal 346 ini. Aborsi ini karena adanya kejahatan. Nah, kapan diterapkannya pasal ini? Saat seorang wanita hamil ini sudah menggugurkan atau mematikan kandungannya. Dalam pasal 347 ini berisi tentang barang siapa dengan sengaja mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam pidana penjara selama 12 tahun. Nah, ayat kedua ini mengakibatkan wanita mati dengan pidana penjara selama 15 tahun. Nah, maksud dari pasal 347 ayat 2 ini, wanita mati ini tidak diniati dari awal. Nah, pasal 347 ini berbeda dengan pasal 346. Kalau pasal 346 ini sudah jelas pelakunya ini pasti seorang wanita hamil. Nah, sedangkan dalam pasal 347 ini dinyatakan dalam pasal barang siapa. Berarti barang siapa itu tidak hanya seorang wanita hamil saja, tetapi semua orang bisa melakukan kejahatan ini. Nah, kapan diterapkannya pasal ini? Saat seseorang ini berhasil mematikan kandungan seorang wanita. Contoh kasusnya itu seperti seorang cewek cowok itu berpacaran, lalu si cewek ini hamil dan si cowok ini tidak menghendaki si cewek ini untuk melahirkan janinnya. Nah, lalu si cowok ini berinisiatif untuk memberi obat penggugur kandungan tanpa sepengetahuan si ceweknya. Nah, dan lalu mengakibatkan si cewek ini mengalami aborsi. Dalam pasal 348 ini pada ayat pertama berisi tentang barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya dapat diancam pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Nah, dalam ayat keduanya mengakibatkan wanita mati dengan pidana penjara 7 tahun. Nah, mengakibatkan wanita mati ini tidak diniati dari awal. Pasal 348 ini berbeda dengan pasal 347. Kalau pasal 347 itu kan matinya kandungan itu tanpa persetujuan dari seorang wanitanya. Sedangkan dalam pasal 348 ini adanya persetujuan antara si wanita dengan si prianya tersebut.
Nah, contohnya kasus dalam pasal 348 ini seperti hubungan cowok dan cewek pacaran lalu hamil, dan si wanita dan si cowoknya itu tidak menghendaki janinnya itu untuk melahirkan, dan lalu mereka itu melakukan aborsi. Nah, jadi kapan pasal ini dapat diterapkan? Saat seseorang itu sudah berhasil menggugurkan atau mematikan janin yang ada di kandungan wanitanya. Dalam pasal 349 ini berisi tentang jika seorang dokter, seorang bidan, atau seorang apoteker, atau sering disebut dengan juru obat, membantu melakukan kejahatan berdasarkan 346 ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan. Nah, maksudnya ini, seorang dokter, seorang bidan, atau apoteker jika membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, pasal 347, pasal 348, maka akan ditambah hukumannya sepertiga. Jadi contohnya seperti seorang dokter membantu melakukan kejahatan dalam pasal 346. Nah, kan dalam pasal 346 ini dihukum pidana penjara selama 4 tahun, berarti akan ditambah lagi hukumannya sepertiganya dari 4 tahun itu. Nah, lalu jika seorang dokter ini membantu melakukan kejahatan tersebut, haknya itu akan dicabut. Nah, kapan diterapkannya pasal ini? Diterapkannya pasal ini saat seorang dokter, seorang bidan, atau seorang apoteker ini membantu seorang wanita untuk menggugurkan kandungannya sampai kandungannya itu mati. Pasal 350 berisi tentang dalam hal pemidanaan karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang berdasarkan dalam pasal 344, 347 dan 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 5. Nah, isi dari pasal 35 nomor 1 sampai nomor 5 ini, yang pertama adanya hak memegang jabatan yang pada umumnya atau jabatan tertentu, dan yang kedua hak memasuki angkatan bersenjata, yang ketiga hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum, dan yang keempat hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri, dan yang kelima itu adanya hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anaknya sendiri. Kejahatan terhadap tubuh yaitu di mana penyerangan terhadap tubuh orang lain. Nah, pertama penganiayaan biasa. Isi dari pasal 351 berisi tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Dan kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Nah, unsur subjektifnya adalah adanya kesengajaan, dan unsur objektifnya yaitu adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan yang dituju, atau yakni adanya rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan lukanya tubuh. Nah, dalam beberapa jurisprudensi disebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja menimbulkan atau menyebabkan perasaan tidak enak atau menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Nah, contohnya A menempeleng B sehingga menyebabkan B sakit kepala tetapi tanpa diberi obat. Beberapa kemudian si B ini sembuh dengan sendirinya. Kapan pasal ini bisa diterapkan? Ketika
si korban ini tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Yang kedua, penganiayaan ringan menurut pasal 352 yang berisi tentang pertama, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan ini. Kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Yang kedua, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Nah, batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan bukan berupa penganiayaan berencana dari pasal 353 dan bukan penganiayaan yang dilakukan seperti terhadap ibu atau bapak sah, istri atau anak. Dan yang kedua, terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Dan yang ketiga, dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk jabatan atau pencarian. Nah, contohnya itu seperti A menempeleng B sehingga menyebabkan B sakit kepala lalu diberi obat dan sembuh. Nah, kapan pasal ini bisa diterapkan? Ketika si korban itu sudah dirujuk untuk pergi ke rumah sakit dan dapat penanganan yang serius. Pasal 353 berisi tentang ayat pertama. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara selama paling lama itu 4 tahun. Dan ayat keduanya itu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah akan dipidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat ketiga, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah akan diancam pidana penjara selama paling lama itu 9 tahun. Nah, di dalam pasal 353 ini terdapat 3 macam penganiayaan berencana. Yang pertama itu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. Yang kedua, penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Dan yang ketiga ini penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka-luka berat atau kematian. Nah, dalam pasal 353 ini terdapat unsur direncanakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan itu dilakukan. Nah, contohnya ini sebagai A ini sudah lama ingin melakukan niatnya kepada si B untuk menempeleng. Nah, sampai saat yang ditentukan oleh A, pada suatu hari si A ini langsung mendatangi rumah B dan langsung memukul si B ini. Nah, tetapi perbuatan itu tidak sampai terkena kepada si B. Nah, dalam kasus ini meskipun si A saat menempeleng si B itu tidak kena, tapi sudah masuk dalam unsur rencana, maka dapat dipidanakan dalam penganiayaan biasa. Pasal 354 ini merupakan penganiayaan berat. Nah, isinya itu ayat pertama, barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dapat dipidana penjara paling lama itu 8 tahun. Ayat kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah akan diancam pidana selama paling lama itu 10 tahun. Nah, dalam penganiayaan berat ini dibagi menjadi 2 penganiayaan berat. Yang pertama, penganiayaan berat biasa, dan yang kedua, penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Nah, contoh dari penganiayaan berat ini seperti si A ini ingin melukai si B. Nah, niat A ini emang dari awal ingin melukai si B, maksudnya itu dalam tanda kurung luka berat. Nah, pada saat itu dia mendatangi rumah si B dengan menggunakan linggis dan sampai-sampai kena ke tubuh si B dan menyebabkan si B ini sampai cacat. Nah, lalu kapan pasal ini dapat diterapkan? Pasal ini dapat diterapkan pada saat seseorang itu telah melakukan penganiayaan berat kepada si korbannya yang mengakibatkan si korban ini luka-luka berat. Dan yang keenam itu
menjelaskan tentang pasal 356 yang berisi tentang pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga. Yang mana pertama, bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. Dan yang kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Dan yang ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Pasal ini dapat diterapkan ketika si pelaku melukai orang-orang sekitarnya dan dapat dihukum ditambah sepertiga. Dalam pasal 357 ini berisi tentang dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan pasal 355 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 357 nomor 1 sampai nomor 4 yang berisi tentang yang pertama itu hak memegang jabatan yang pada umumnya atau jabatan tertentu. Yang kedua, hak memasuki angkatan bersenjata. Yang ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum. Yang keempat, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan keadilan, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. Dalam pasal 358 ini berisi tentang mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dimana itu melibatkan beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam yang pertama itu dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu terdapat luka-luka berat. Yang kedua itu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya itu adanya kematian. Contohnya itu seperti adanya tawuran, penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan luka-luka berat atau kematian. Itulah tadi penjelasan dari kami tentang kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.